Pemain Como Primavera U19 keturunan Indonesia, Leif Oldenstam, terbuka untuk timnas Indonesia. Leif saat ini berposisi sebagai bek kiri dan sudah bermain dalam 6 laga pada ajang Primavera 2A 2025-2026. Menariknya, dia cukup tertarik dengan sosok Jay Itzes yang saat ini bermain untuk tim kasta tertinggi Italia, US Sassuolo. Bahkan, Jay sudah menjadi bek utama di sana dan mendapatkan banyak pujian. Momen pertemuan kedua sosok tersebut saat pertandingan antara Sassuolo melawan Como. Leif Oldenstam menjelaskan bahwa Jay Itzes menjadi sosok yang hebat di lapangan. Sama-sama memiliki darah Indonesia, dia cukup mengidolakan Jay yang sudah cukup baik berkarir di Italia. Menurutnya, pemain tersebut memiliki potensi besar dan bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Bahkan, Leif Oldenstam memberikan pujian kepada idolanya itu. Di lapangan, saya memperhatikan kemampuan passing, teknik, dan visi Jay yang luar biasa. Kualitas yang menjadi standar dan menunjukkan potensi besar untuk berkembang, kata Leif Oldenstam. Pemain 18 tahun ini melanjutkan, pertemuan dengan Kapten Timnas Indonesia tersebut memberikan banyak inspirasi. Dia melihat bahwa sosok Jay cukup memiliki kepribadian baik di dalam dan lapangan. Momen pertemuan tersebut sangat spesial dan membuat dia semakin bersemangat untuk berkembang. Leif juga bicara tentang peluang untuk menjadi pemain timnas Indonesia di masa depan. Dia jujur saat ini masih berusaha mencari peluang untuk bisa bermain bagi timnas Belanda. Sejauh ini dia sudah mendapatkan 6 caps di timnas U19 Belanda dan terbanyak saat berada di timnas U17 Belanda dengan 10 penampilan. Namun memiliki darah Indonesia juga sebuah kebanggaan sendiri dan siap memilih skuad Garuda saat ada peluang. Apalagi Leif masih muda dan banyak waktu untuk terus menjadi lebih baik di masa depan. Timnas Indonesia memiliki sosok potensial untuk bisa menjadi andalan lini depan mereka pada masa mendatang. Sosok tersebut adalah pemain yang saat ini merumput bersama Fortuna Sittard U21. Sjors Louis Hermsen. Sjors Louis merupakan sosok pemain yang bisa menjadi alternatif solusi kekurangan skuad Garuda di lini serang. Dalam 32 penampilannya musim lalu, pemain keturunan ini mencetak 12 gol dan 15 assist. Bakat pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah ini memang menonjol. Karenanya, kendati masih belum genap berusia 17 tahun, ia sudah dimainkan reguler bersama tim U21. Bahkan, saking moncernya talenta Sjors Louis, ia sudah sempat melakoni debut bersama tim senior. Menurutnya, ini merupakan momen terindah baginya. Sosok pemain depan versatil. Ada banyak hal yang bisa ditawarkan Sjors Louis bagi timnya, termasuk timnas Indonesia jika nantinya ia memperkuat merah putih. Pemain yang mulai belajar sepak bola sejak usia 3 tahun ini mengaku bisa bermain di sejumlah posisi di lini depan. Menurut Sjors Louis, ia bisa dipasang sebagai sayap kanan juga penyerang. Namun, ia juga bisa dipasang di sektor winger kiri. Dimainkan di posisi nomor 10 pun, Sjors Louis tak menolak. Sjors Louis mengaku sudah banyak menerima pesan soal kesediaannya bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, ia mengaku tak tahu apakah ada dari pesan tersebut yang berasal dari PSSI. Menurut Sjors Louis, ia juga belum bisa memutuskan apakah ia akan menerima jika mendapat undangan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Pemain grade A siap dinaturalisasi? Timnas Indonesia tampaknya tak akan berhenti melakukan pencarian pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Kendati skuad Garuda saat ini bisa dikatakan memiliki stok pemain keturunan yang melimpah yang berkancah di berbagai kompetisi Eropa. Pemain keturunan Bandung, Sigurd Baartmans, tampil apik bersama Willem II di kompetisi Belanda. Apakah penampilan apiknya ini sudah cukup untuk PSSI menaturalisasinya ke timnas Indonesia? Sigurd Baartmans menunjukkan performa apiknya bagi tim Willem II U21 di ajang Liga U21 Belanda. Sigurd Baartmans tercatat telah mencetak 4 gol dan 3 assist dari total 8 pertandingan bersama Willem II U21 di kancah Liga U21 Belanda. Tak pelak catatan tersebut membuat pecinta sepak bola tanah air tertarik dengan kiprah Sigurd Baartmans di level usia muda. Akankah dengan catatan itu PSSI akan mencoba menaturalisasi Sigurd Baartmans untuk membela timnas Indonesia?
Sekadar informasi, Sigurd Bartma Ans memiliki darah keturunan Bandung dari nenek pihak sang ibu. Dilansir dari akun football.indonesia neneknya sendiri lahir di ibu kota Jawa Barat itu. Lebih lanjut disebutkan jika nenek Sigurd Bartma Ans merupakan anak dari hasil perkawinan antara warga Belanda dan warga Indonesia. Karena merupakan generasi ketiga atau dari sang nenek, maka Sigurd Bartma Ans eligible untuk membela timnas Indonesia atau bisa dinaturalisasi. Kiprah pemain yang baru saja berulang tahun ke-19 ini sendiri bermula sejak usia 4 tahun, di mana ia memulai kariernya dari tim lokal bernama RKSV Halsteren. Sejak memulai kariernya, Sigurd Bartma Ans sendiri bermain di pos penyerang. Tak ayal ia melanjutkan posisinya ini saat bergabung Willem II pada 2018. Selama 4 tahun bermain di tim akademi, akhirnya pemain ini naik kelas ke tim U17, 18, dan U21. Salah satu keunggulan Sigurd Bartma Ans terletak pada posturnya. Disebutkan bahwa dirinya memiliki postur 181 meter di usia yang baru 19 tahun. Dengan usianya yang masih belia, postur Sigurd Bartma Ans masih bisa bertambah dan menjadikannya seorang target man yang andal. Dengan performanya dan posturnya itu, kini PSSI punya opsi tambahan untuk penyerang masa depan timnas Indonesia. Sebelum Sigurd Bartma Ans, timnas Indonesia punya stok penyerang muda pada diri Mauro Zilch. Keputusan mengejutkan datang dari Sparta Rotterdam yang merekrut talenta muda berdarah Kalimantan, Liam Otmar Irfan Otto Ganal ke skuad mereka untuk musim 2025-2026. Kepindahan ini menjadi langkah besar dalam karier Otto Ganal yang sebelumnya memperkuat Excelsior Rotterdam U21 dan kini dipercaya mengembangkan potensi lebih jauh bersama klub Eredivisie, Sparta Rotterdam. Meskipun baru akan memulai musim di tim U21, Otto Ganal berpeluang menembus skuad utama apabila menunjukkan performa cemerlang dan konsistensi tinggi sepanjang musim. Status bebas transfer membuat transfer ini menjadi manuver cerdas Sparta yang melihat potensi besar dari seorang gelandang multifungsi muda dengan latar belakang unik dan kemampuan serba bisa. Di balik keputusan transfer ini tersimpan cerita menarik tentang kerja keras, talenta, dan kebanggaan seorang pemain keturunan Indonesia yang perlahan mencuri perhatian sepak bola Belanda. Sparta Rotterdam, salah satu klub bersejarah di Eredivisie, kini memperkuat tim mudanya dengan kehadiran Otto Ganal yang dikenal memiliki gaya bermain lugas dan penuh determinasi. Pemain muda ini tidak hanya piawai sebagai gelandang tengah, tetapi juga mampu tampil solid di posisi gelandang bertahan. Bek kanan hingga bek kiri menjadikannya aset fleksibel di berbagai skema permainan. Sepanjang musim lalu, Otto Ganal tampil konsisten bersama Excelsior U21 dan menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian di divisi pengembangan usia muda di Belanda. Langkah Sparta untuk merekrutnya pun diyakini bukan sekadar investasi jangka panjang, tetapi juga potensi kontribusi nyata dalam waktu dekat. Meskipun awalnya hanya akan mengisi skuad U21, pelatih Sparta disebut terbuka untuk memberikan menit bermain di level senior, terutama mengingat kebutuhan rotasi pemain dan dinamika kompetisi Eredivisie yang ketat. Nama Otto Ganal pun mulai ramai diperbincangkan di kalangan pengamat sepak bola Indonesia karena mewakili harapan besar akan munculnya lebih banyak talenta diaspora Indonesia yang bersinar di Eropa. Dengan darah Kalimantan yang mengalir dalam dirinya, kehadiran Otto Ganal juga menjadi sumber inspirasi bagi para pemain muda tanah air bahwa mimpi menembus kancah sepak bola Eropa bukanlah hal mustahil. Ia membuktikan bahwa dengan dedikasi, kerja keras, dan visi yang jelas, kesempatan bisa datang bahkan dari klub top sekalipun. Kini tinggal bagaimana Otto Ganal membuktikan dirinya layak diperhitungkan baik di tim muda maupun senior Sparta Rotterdam dan membuka jalan lebih luas untuk mungkin suatu saat memperkuat timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Liam Otto Ganal ke Sparta, satu hal menjadi jelas bahwa masa depan kariernya berada di jalur yang menjanjikan. Publik di Indonesia pun ikut menantikan perkembangan sang pemain yang perlahan namun pasti mulai menulis cerita besarnya di Eropa.